Ngomong sama aku setidaknya aku temenin, Mas. Saya pun juga nggak tenang, Din. Cuman biarin dulu lah. Kasih Rena ruang, ya. Takutnya kalau kamu balik lagi ke sana, dianya nggak nyaman. Pokoknya besok aku harus ke sekolahnya Rena, aku harus ngomong sama guru-gurunya sama temen-temennya. Iya. Besok ke sekolahnya Rena sama saya. Sebenarnya saya memang sempat cemburu. Siapa sih yang gak cemburu? Melihat mantan suaminya menghamili perempuan lain. Ya walaupun saya cuma mantan ya. Saya pun juga sakit hati karena ya Sienna kan tahu kalau Nino itu mantan suami saya dan kami itu baru berpisah. Kenapa harus Nino gitu? Dan saya pun juga nggak tahu kehamilan Sienna. Dan saya juga nggak tahu kalau mereka itu pernah bersama. Saya sempat melihat mereka itu di klub malam. Ya habis itu saya nggak tahu deh. Ada kelanjutan apa lagi. Maaf ya. Kalau cara bertanya saya itu kesannya... Iya nggak apa-apa kok. Kamu berhak untuk nanyain itu kok. Sienna kan adik kamu. Ini sama aja kayak di kantor polisi. Ditanya-tanya yang bikin gue panik kayak gini. Sekarang, kau masih cinta sama Nino? Maaf mengganggu pembicaraan kalian. Mama kondisinya makin panas badan dan kepalanya katanya sakit. Papa mau bawa ke rumah sakit. Oh, sebentar ya. Enggak. Sepertinya nggak sopan. Biar bagaimanapun saya kan tamu. Ma. Kamu kenapa, Ma? Apa yang dirasain sekarang? Kita ke rumah sakit aja ya? Ayo ke rumah sakit yuk. Enggak, Mama nggak apa-apa. Ya minimal biar tahu, Ma, diperiksa sama dokternya Mama sakit apa, ya? Nggak apa-apa, Mama baik-baik aja kok. Ma, kalau kita ke rumah sakit, dokter kan tahu penanganannya seperti apa. Kamu sakit apa? Mau diinfus, dikasih obat apa? Mama hanya ingin minta maaf sama kamu, Sa. Karena Mama yang bikin kamu seperti ini terdesak dan seolah-olah bersalah atas kematian Sienna. Mamanya Elsa sakit. Tapi dia nggak mau ke rumah sakit. Udah, Pak, digendong aja deh, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja. Aku gendong aja kalau kamu nggak mau jalan ya. Ya, Pak, gendong aja deh, Pak. Enggak. Mama mau di sini aja. Mama nggak mau ke rumah sakit. Mama nggak apa-apa. Badan kamu masih panas ya. Kepala kamu tadi kamu bilang pusing, ya kan? Pak, maaf Pak, Bapak cari saya. Kita udah mau pulang Pak. Kalau memang apa yang saya asumsi itu benar Elsa, kamu harus merasakan apa yang saya rasakan. Yar. Iya Pak. Mas, aku nggak tenang deh, Mas, tinggalin Rena kayak gitu. Ya terus? Aku balik aja kali ya ke kamar. Aku temenin dia, walaupun dia nggak mau ngomong sama aku, setidaknya aku temenin, Mas. Saya pun juga nggak tenang, Din. Cuman biarin dulu lah. Kasih Rena ruang, ya. Takutnya kalau kamu balik lagi ke sana, dianya nggak nyaman. Pokoknya besok aku harus ke sekolahnya Rena, aku harus ngomong sama guru-gurunya sama temen-temennya. Iya. Besok ke sekolahnya Rena sama saya, ya. Kita berdua ke sana. Atau gini aja. Besok Rena ke sekolah saya antar pakai motor deh. Rena pasti seneng.
Ya tapi kamu emang... Ya, nggak masalah. Ya, yang penting anaknya seneng. Luka saya nggak apa-apa kok. Boleh ya? Bisa. Ya gitu aja ya. Saya ngantar Rena pakai motor, kamu ngikutin di belakang pakai mobil. Ya? Ya mudah-mudahan besok pagi moodnya juga udah kembali lagi, bisa happy lagi. Apalagi dengar saya mau ngantar dia pakai motor kan, pasti seneng. Oke, kamu masuk duluan, saya mau ngambil minum. Ya udah, mau aku ambil Nggak yang... usah, nggak usah. Saya ngambil sendiri aja. Kamu duluan aja masuk, ya. Malam ini akan menjadi malam kedua saya dan Andin tidur tanpa anak-anak. Saya takut sikap saya akan membuat Andin sedih. Ya meskipun dia masih bisa ketawa-ketawa. Gimana ya? Ya kayak biasanya Andin pasti akan tetap senyum-senyum ke saya walaupun hatinya pasti kecewa. Padahal alasan saya nolak tidur bareng sama Andin kan bukan karena saya nggak cinta sama dia. Justru semakin kesini perasaan itu semakin tumbuh. Tapi saya cuma ingin suatu saat ketika saya bisa mengingat semuanya, kebersamaan kami akan lebih indah. Maaf ya, Din. Saya pakai bohong soal saya pengen ngambil air minum. Padahal sebenarnya saya lumayan grogi tadi waktu pas mau masuk kamar. Ini kamu lagi ngapain ya? Apa jangan-jangan kamu udah ganti baju lagi? Ya udahlah ya. Toh Andin juga istri saya kan. Saya juga udah bersalah ninggalin dan mengabaikan hak batinnya Andin selama ini. Ya udahlah, bismillah aja. Kalau memang harus terjadi ya udahlah. Kamu udah jelas kan? Siapa? Sudah, Pak. Ya. Udah, kalau kamu nggak mau, aku gendong. Ya, kalau kamu nggak kuat jalan, aku gendong. Ayo ke rumah sakit aja yuk. Mama kenapa sih jadi keras kepala gini, Mah? Mama kondisinya lagi kayak begini, ini harus dibawa ke rumah sakit. Minimal diperiksa dulu sama dokter, Mah. Udah, kamu di sini dulu. Papa mau panasin mobil, mau siap-siapin dulu ya. Mama lihat papa nggak tadi? Papa nggak pernah loh sepanik itu, Mah. Itu karena papa khawatir sama mama. Papa nggak mau mama kenapa-napa. Mama nggak apa-apa. Cuma nggak enak badan biasa. Nanti kalau dibawa tidur juga sembuh pasti. Aneh banget. Ban mobil empat-empatnya bisa kempes semua loh. Semua? Semua. Kok aneh sih? Gini aja deh Pak, coba deh Papa telepon Mbak Andin. Mbak Andin kan ada dokter yang biasa datang ke rumah tuh. Iya, iya betul juga. Bisa nggak dokternya ke sini? Kok ada sekarang? Ya, aku tahu kamu kan pasti masih belum nyaman berduaan sama aku. Jadi aku bawa Askara aja. Biar kamu nggak bilang aku agresif. Mau mana? Mau mana? Mau mana?
Oh. Padahal sih tadi saya udah... Iya sayang. Mau kemana nak? Sama papa ya? Ya padahal tadi papa sih udah memantapkan diri ya. Kenapa mas? Nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, saya ikutin kamu aja. Kalau mau udah sekarang juga nggak apa-apa. Papa nelfon nih, aku angkat dulu bentar ya. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Din, Kenapa Pak? kamu kan ada dokter yang biasa datang ke rumah kamu kalau ada yang sakit. Bisa nggak dokter itu kamu suruh atau kamu minta datang ke rumah papa? Ini kondisi mama kayaknya makin panas nih. Emang kondisi mama masih belum membaik? Belum. Ini badannya tambah lemes, terus katanya palanya sakit. Bisa nggak, nak? Aduh, ya udah gini aja deh. Aku telepon dokternya dulu ya. Iya. Makasih ya, nak. Oke. Kenapa? Ini ternyata mama kan lagi sakit. Terus kondisinya belum membaik. Makanya aku mau telepon dokter yang biasa kita panggil di rumah, biar ke sana. Oh, udah telepon coba ya. Mau kemana? Sekarang, nak, perut papa sakit saya. Aduh, kok nggak diangkat ya mas? Apa karena udah malam kali ya? Mungkin dia. Ya, Aku kasih tau papa deh. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, nak? Ini Pak, tadi aku tuh udah telepon dokter, tapi ternyata nggak diangkat-angkat. Mungkin karena udah malam kali ya Pak. Udah istirahat mungkin dokternya. Gini aja, aku ke rumah papa, aku anterin mama ke rumah sakit ya. Nggak usah, nak. Ini kan udah malam. Udah, nanti papa pergi naik taksi aja, ya? Udah nggak apa-apa, aku ke sana aja ya. Kalau taksi jam segini takutnya juga nggak ada, nggak bisa jemput, nanti kelamaan. Bentar doang kok ke sana. Ya udah, papa tunggu di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini mas, Askara sama aku. Ya udah, nggak apa-apa. Ini kamu... Udah sini sama aku. Sini. Aduh, perut saya. Mas, aku ke rumah papa dulu sebentar ya. Ya udah, saya temenin ya. Jangan dong, kamu di rumah aja, nanti aku minta ditemenin sama Mirna. Saya tetap temenin, udah malam ini. Nanti ditemenin sama Riza. Ya? Udah malam. Mendingan kamu jagain Askara. Aku sebentar doang kok, Mas. Abis itu aku langsung balik. Ya, kamu sama papa jangan bandel ya. Nggak boleh kayak gitu lagi ya. Ya? Oke, kalau ada apa-apa, kabarin ya. Ya, aku pasti kabarin. Ya udah. Sini, jangan apa-apa, yuk. Mas, pelan-pelan. Aku siap-siap dulu bentar. Pakai jaket, udah malam ya. Selain menjadi istri yang baik, kamu juga anak yang berbakti, Yanin. Kamu itu wanita yang mandiri. Semakin mengenal kamu lebih lama, saya semakin terpesona sama kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana kondisi mama? Mama masih ditangani di dalam. Papa tadi lupa bilang sama kamu nggak usah kesini karena udah malam dan udah ada dokter yang ada di dalam. Oh, udah ada dokter. Iya, tadi dokternya dari Pak Abimana. Nih, oh iya, ini Pak Abimana, kakaknya Siana, yang ini Pak Fajar. Halo. Ya, halo Pak. Terima kasih ya sudah menolong keluarga saya. Oh, nggak apa-apa. Ya. Sama-sama. Kayaknya saya pernah melihat Bapak deh. Tapi di mana ya? Kamu pernah ketemu Pak Fajar? Kita memang pernah bertemu sebelumnya, Bu. Saya ikut menyelamatkan Bu Andin saat penculikan waktu itu. Saya detektif.